Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama. Hari ini tanggal 26 bulan Juli 2024. Kembali lagi kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari 3 emiten Kici, Digi, dan Dian dari laporan triwulan 2 tahun 2024 ya. Pembahasan kita ini adalah untuk bahan pemikiran tambahan ataupun untuk edukasi, bukan perintah untuk beli atau jual ya. Kemudian pembahasan kita dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian. Jadi saham yang kita bahas ini sekali lagi untuk tujuan pembelajaran. Isinya nanti meskipun itu ada yang plus, ada yang minus, kita akan juga bahas. Jadi bukan untuk menjelekkan ataupun untuk menyudutkan, tetapi ini untuk pembelajaran kita semua ya pada intinya. Baik, pembahasan kita ada Kici, Digi, dan Dian. Yang pertama adalah bila pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Yang pertama ini Kici ya, Kedaung Indah Chan. Ini adalah emiten yang bergerak di bidang menjual alat-alat dapur yang terbuat dari logam ya. Baik, data yang kita dapatkan di sini bahwa harga sekarang ini 124 ya. 124. Kemudian book value-nya ini 388 ya. Harganya 124, book value 388. Berarti di sini ya ada diskon harga ya, ada diskon harga sekitar 68%. Jadi lebih dari 50% diskonnya untuk perusahaan ini. Yang pertama dulu ya. Kita cek dulu dari sini bahwa perusahaan ini sangat bagus ya. Bisa artinya 68% itu kalau dikejar ke book value-nya bisa saja menjadi 3 kali lipat itu ya. Harganya mungkin 3 bagger ya. Namun dari segi keuntungan bahwa dengan book value yang tinggi ya, tetapi 1 tahun terakhir ini perusahaan mengalami kerugian 19,64% ya. Jadi untuk valuasi ini kita tidak bisa menjadikan dasar. Jadi kita untuk perusahaan ini kita tidak bisa masuk ya. Kenapa? Karena perusahaan masih rugi 19%. Kalau kita hitung dari data ini bahwa kerugiannya ini 5% ya. Di setahun terakhir ini kerugiannya 5%. Kemudian karena rugi ya tentu saja di sini ya perusahaan tidak membagi dividen ya. Perusahaan belum bisa membagikan dividen karena rugi tadi ya. Jadi secara perusahaan harganya rendah, book value-nya tinggi. Jadi mungkin harga rendahnya ini bukan karena perusahaannya book value-nya dibanding harganya rendah, bukan karena perusahaannya bagus, tetapi karena ini mengalami kerugian, harganya turun besar ya. Dari segi free cash flow ini minus ya, minus 3%. Jadi berarti juga untuk di triwulan 3 berarti perusahaan harus mencarikan dana 3% lagi tambahan untuk bisa beroperasi dengan nyaman ya. Dari segi current ratio oke, hutang berbunga aman, hutang tak berbunga juga aman. Jadi di sini untuk ketahanannya yang jadi masalah itu adalah di free cash flow-nya ya. Dari segi kepemilikan ini aman ya, karena hanya 21% yang ditradingkan, dan di masyarakat 19% itu termasuk yang sudah memenuhi kriteria. Jadi di sini ada 2 concern kita ya, ada 2 concern kita. Pertama tadi karena perusahaannya merugi, juga berimbas kepada free cash flow-nya juga ya. Jadi simpulan kita di sini bahwa
kita harus menunggu EPS-nya dan free cash flow membaik. Tidak ada pilihan lain ya untuk perusahaan ini ya. Harus untung, kalau tidak maka mungkin bisa saja nanti akan melebar ya. Akan menjadi nanti ketahanannya akan terkena juga ya. Akan merembet-rembet ya. Jadi perusahaan harus meningkatkan kinerja supaya tidak minus lagi. Dan yang kedua, tentu saja seperti itu maka free cash flow akan meningkat. Baik, kita masuk ke saham yang kedua. Ini Digi ya. Nama perusahaannya Digi, Arcadia Digital Media. Ini katanya mereka perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi dengan entitas anak di bidang portal web. Ini mungkin ini lebih ke perusahaan teknologi ya, tapi teknologinya teknologi yang layanan jasa online seperti itu ya, pemahaman saya. Nah, yang pertama kita baru dapat di triwulan 2 ini yang baru kita bahas ya, dari segi masalahnya dari book value. Yang pertama ini book value ya, perusahaan ini ternyata modalnya kurang 6%, modalnya aja kurang 6%. Ini sangat memerlukan pendanaan ya, bahkan mungkin memerlukan, misalnya bisa saja memerlukan ya pasti memerlukan pendanaan ataupun investor baru ya. Yang kedua, EPS-nya juga minus, artinya perusahaan merugi, perusahaannya kekurangan modal dan juga perusahaannya merugi. Harga sekarang di Rp16 ya, Rp16. Sehingga kalau dari segi book value, perusahaan ini karena minus tadi ya, ini kita kasih merah. Kemudian juga EPS-nya minus, berarti kita kasih merah ya, karena rumusannya itu untuk perusahaan minus tidak bisa kita kategorikan seperti itu. Jadi kita hanya mengkasih tanda merah ya. Tentu saja kalau perusahaan tanpa ekuitas, tanpa modal ya, tentu saja mereka tidak bisa membagikan dividen ya. Jadi untuk Digi ini pertama modalnya minus, keuntungannya juga minus, sehingga tanpa dividen. Jadi simpulannya bahwa harganya ini Rp16, jangan dilihat harga murahnya Rp16, tapi ini memang harganya sudah jauh turun karena perusahaan merugi. Jadi seperti itu simpulannya. Kemudian dari segi free cash flow, ini juga untuk di triwulan 3 ini ya kekurangan 7,8% untuk bisa berusaha kembali. Kemudian untuk aset lancar, untuk aset lancarnya ini kekurangan 32%, hutangnya oke, tapi tanggungan di sini ya yang 249%. Hutang tak berbunganya yang besar. Dari segi ketahanan seperti ini tadi, awas juga, tapi dari segi kepemilikan ini termasuk oke saja. Jadi simpulannya untuk perusahaan ini tentu saja ya, untuk dikatakan bisa diinvestasi tentu saja belum bisa ya. Tapi mana yang kita tunggu ya, menunggu book value dan EPS yang ya membaik, begitu saja ya. Untuk bisa sampai ke sini ya, kita akan menunggu book value dan EPS-nya membaik. Dari sini lah ya kenapa di sini ada tertera bahwa perusahaan ini punya notasi khusus, yaitu ekuitas dalam pemantauan, atau dalam notasi khususnya itu notasi X ya, karena mungkin di sini karena mereka mengalami ekuitasnya yang kurang ya, minus ekuitasnya. Baik, kemudian kita bahas yang ketiga, Diandra Media International ya. Ini kalau tidak salah EO ya. Jadi ini perusahaan EO ya, penyelenggaraan pameran di Indonesia dan lain-lain ya.
Baik, kita dapat dua data ya, untuk Dian ini. Di triwulan 1 itu perusahaan dapat untung 10%, untung bersih ya. Di triwulan 2 untung bersihnya ini 16%, ada peningkatan ya. Berarti dari segi keuntungan ini sudah bagus ya, sudah bagus. Book value-nya mengalami peningkatan Rp10 ya. Sama dengan IPS-nya naik Rp10 ya. Namun harganya ini naik sekitar hampir 20 ya. Baik, kita cek dulu dari segi book value dibanding harga ini, bahwa harga sekarang ini diskonnya 2 kali lipat diskonnya ya. Jadi ini mungkin PBV 0,71 price to book value. Coba kita cek dulu ya. Baik, di sini diskonnya ini 29% ya. Berarti perusahaannya masih dihargai di bawah dari harganya, di bawah daripada nilai perusahaannya, termasuk berkembang ya. Namun dari segi IPS maksimal beli 254. Kita cek dulu ya sekali lagi. Oke, di sini diskonnya ini ada sekitar 58%. Berarti di sini valuasinya murah ya. Baik. Untuk Dian ini valuasinya ini termasuk murah dan masih di bawah dari nilai bukunya ya. Namun dari segi keramahan dengan investor, di sini yang jadi permasalahan bahwa perusahaan tidak membagikan dividen ya. Perusahaan tidak atau belum membagikan dividen, sehingga valuasinya yang murah ini tidak terkonfirmasi oleh dividen. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dividennya kosong. Dari segi ketahanan perusahaan, dari segi free cash flow untuk triwulan 3 ini tersedia kelebihan 11% ya, untuk berusaha untuk modal di triwulan 3 kelebihan 11%. Kemudian aset lancar oke, hutangnya oke, hutang tak berbunga juga oke, masih semua ya. Dan hutangnya ini, hutang berbunganya lebih sudah berkurang, tanggungan tetap ya. Kemudian aset lancarnya meningkat. Dari segi kepemilikan ini tetap, walaupun non warkatnya ini yang masyarakat ini sedikit berkurang ya. Masyarakat sedikit berkurang, hanya sekitar kurang dari 1% sih berkurangnya. Baik, jadi dari semua data yang kita dapat di sini bahwa untuk Dian saat ini ya, berarti dari segi valuasi ini murah ya. Dari segi valuasi ini murah, kemudian dari segi lainnya juga bagus. Hanya bagi dividen kita yang value investor yang utamanya juga memperhatikan dividen, kriteria kita untuk dividen ini yang belum memenuhi ya. Jadi mungkin kita harus menunggu ya, menunggu perusahaan ini membagikan dividen ya. Kalau kita lihat data di sini ya, dari segi valuasi oke, dari segi ketahanan oke, kepengendalian oke, hanya dividen yang belum. Nah, tapi di sini ada terbaca ekuitas dalam pemantauan, tapi saya cekkan dulu ya ke websitenya dulu, apakah memang ada ekuitas dalam pemantauan atau tidak. Ternyata tidak ada ya. Di sini mungkin saya ngambil dari yang lain. Jadi, nah seperti ini ya, tidak ada ekuitas dalam pemantauan. Jadi sekali lagi bahwa perusahaan ini hanya satu saja yang menjadi concern kita,
kita menunggu perusahaan membagikan dividen. Terakhir mereka ini membagikan dividen itu di tahun 2019. Setelah Covid ini ternyata tidak ada lagi membagikan dividen ya. Dari segi keuntungan tadi 16%, oke. Jadi ini satu saja lagi ya concern kita. Kali lagi dividennya ya. Demikian pembahasan kita untuk 3 saham Kici, Digi, dan Dian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.